Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bersama saya Abian Gilang Dwi Trisnarista di acara MBS Pleret Talk. Seperti biasa, di sini adalah tempat untuk menggali pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi mengenai tokoh di berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang kita bersama narasumber kita Ustadz Kamiluddin MPD selaku Direktur MBS Pleret. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana kamu? Alhamdulillah Ustadz, baik. Oke. Di sini kita ingin ngobrol tentang bagaimana atau historis tentang MBS Pleret dari awal hingga saat ini, seperti itu kan? Ya. Baik ya. Oke, dari berbagai sudut pandang masyarakat terhadap MBS Pleret ini Ustadz, menyebabkan masyarakat itu bertanya-tanya bagaimana sih historis atau perjalanan MBS Pleret dari awal hingga akhir, bagaimana sih dari awal mulanya santri pertama kali, bagaimana cara prosedur penyebaran pondok ini seperti apa. Nah, kita di sini saya mewakili teman-teman di rumah ingin bertanya mengenai MBS Pleret sendiri, seperti itu. Ya, siap. Oke. Ya. Oke, Ustadz. Pertanyaan yang sering ditanya, kapan sih MBS Pleret itu berdiri? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang yang sudah berkenan hadir di MBS ini. Di masa pandemi ini kita memang di MBS ini belum bisa memasukkan santri, sehingga memang pembelajaran belum efektif, belum seperti biasanya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mas Gilang yang ini cukup menarik atau memang perlu dijawab, barangkali pemirsa di rumah atau mungkin santri MBS yang ada di rumah belum pada tahu, khususnya mungkin kelas 7, kelas 10 yang baru, bahwa MBS itu berdiri sejak 2014, jadi santri pertama di tahun 2014. Namun sebelum ada MBS ternyata masih ada, atau sebelumnya itu sudah ada sebenarnya Pondok Pesantren Muhammadiyah itu. Jadi sebelum jadi MBS itu ada namanya Pondok Pesantren Muhammadiyah Pleret. Nah, kemudian di tahun 2012 kami ada tiga lembaga, yaitu yang pertama Pondok Pesantren Muhammadiyah Pleret, kemudian yang kedua adalah SMP Muhammadiyah Pleret, kemudian yang ketiga adalah SMA Muhammadiyah Pleret. Kemudian berkumpul untuk membicarakan bagaimana mutu dan keberlanjutan tiga lembaga milik Muhammadiyah, yaitu miliknya PCM Pleret. Jadi waktu itu disepakati berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Pleret, yang didahului dengan studi banding banding. Waktu itu kita ke Imam Syuhodo di Sukoharjo, kemudian yang kedua ke MBS Prambanan, karena memang MBS Prambanan menjadi salah satu ketertarikan kami dalam mengembangkan Pondok Pesantren Muhammadiyah itu. Oh, jadi nama MBS Pleret ini terinspirasi dari MBS Prambanan seperti itu ya? Ya, barangkali bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk tanggal atau bulannya pastinya tanggal berapa Ustaz? Tanggal berdirinya MBS Pleret ini? Kalau tanggalnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2014. Iya, gitu ya? Betul. Oke, seperti itu. Oke, setelah berdirinya MBS Pleret itu pastinya ada pemimpinnya Ustaz. Ya, betul. Untuk pimpinannya sendiri itu pertama kali dipimpin oleh siapa atau dipegang oleh siapa direkturnya Ustaz?
Jadi waktu itu kan karena ini gabungan dari sebenarnya SMP, SMA, kemudian pondok pesantren Pleret. Ya, waktu itu yang memegang adalah PCM Pleret, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Tejo Suryanto, MSI. Beliau adalah mantan dosen di UAD psikologis, kemudian beliau berjuang juga sejak awal mungkin berdirinya MBS ini, karena kan sebelumnya sudah berjalan, kemudian ada gempa begitu ya, ada gempa, kemudian ya PCM Pleret senantiasa memberikan bantuannya baik secara moral maupun spiritual itu untuk pondok itu berkembang ya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya yang paling penasaran dari saya pribadi dan teman-teman di rumah nih, bagaimana sih perjalanan atau lika-liku MBS Pleret ini dari pertama menyebarkan seperti promosi seperti itu Ustaz, ya promosinya bagaimana dan bagaimana sistem penerimaan santri barunya dan seperti apa, dan metode pembelajaran pertama kali MBS Pleret itu seperti apa, seperti itu. Baik, ya satu-satu nanti diingatkan ya kalau lupa ya. Jadi yang pertama terkait dengan promosi ya. Jadi kan memang sebelumnya kami ke MBS Prambanan ya, MBS Prambanan, kemudian kita juga di sana nyebar brosur begitu, kemudian juga ke Sragen ya, ke Dimsa, ke Darul Ihsan. Itu memang pertama-tama kita dua pondok itu yang kita lihat, karena sebelumnya juga kita ke Dimsa juga ya, di lain waktu begitu. Nah akhirnya memang brosur disebar gitu, kemudian juga melalui internet, kemudian juga bisa melalui ini. Kan ada sebagian anak-anak yang tidak diterima di Prambanan, kemudian masih tetap bisa meneruskan di MBS ya, akhirnya kita menghubungi via telepon begitu jadi santri awal memang luar biasa ya. Jadi para pendiri itu memang luar biasa, mungkin belum ada apa-apa ya, bahkan gajian juga nggak tahu itu waktu itu, tapi semangatnya luar biasa seperti itu. Jadi butuh perjuangan sekali untuk mengumpulkan santri. Betul. Jadi harus mondar-mandir sana sini, harus masih waktu itu MBS kan belum punya mobil ya, masih punya orang PCM begitu, untuk kesana kemari untuk nyebar brosur, terus istilahnya ya mendirikan stand baik di Prambanan maupun di Sukoharjo seperti itu. Terus kalau untuk angkatan pertamanya itu jumlahnya berapa ya Ustaz? Kalau angkatan pertama ya menurut kami lumayan lah, sudah ada 47. 47 putra putri. Saya lupa ya putra putrinya berapa. Yang jelas semuanya totalnya 47, dan itu dari berbagai provinsi ya, berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, kemudian ada dari Jogja sendiri ada. Jogja ada, tapi cuma 2. Untuk pertama kali malah dua. Jadi kayaknya orang Jogja itu harus istilahnya melihat dulu. Jadi biasanya memang jago kandang itu belakangan ya. Jadi awal-awal itu belum itu MBS Pleret itu apaan toh kayak gitu, mungkin seperti itu, sehingga memang belum percaya ya, percaya para orang tua atau wali santri begitu, atau yang istilahnya interest pada MBS itu memang belum percaya, masih butuh bukti dulu begitu ya. Seperti itu ya. Karena ya tujuannya video ini ya supaya masyarakat, khususnya masyarakat Jogja ya mengetahui MBS Pleret seperti itu ya. Karena belum tentu masyarakat Jogja ini tahu MBS Pleret, bahkan di Bantul sendiri pun ya juga ada yang tahu. Betul. Ya saya juga pernah ketemu dengan ibu-ibu, padahal katanya
pengurus Aisyah ditanya MBS Planet itu mana ya? Iya, iya seperti itu. Kok lucu ya? belum tahu gitu. Iya. Padahal letaknya di Bantul, orang Bantul nggak tahu seperti itu. Iya, ya. Oke. Jadi terkait selanjutnya tentang metode pembelajaran pertama di MBS Planet ini, Ustaz. Angkatan pertama tadi, bagaimana sih sistem pembelajarannya seperti itu? Ya kalau sistemnya hampir sama ya dengan sini, aja memang waktu itu memang SDM-nya ya, yang jadi SDM-nya memang terbatas, jadi kegiatan belajar mengajar ya masih mirip seperti sekarang ini. Jadi kalau siang ya tetap belajar dari jam 7 sampai jam setengah 3, kemudian sore habis asar itu ada ekstra, kemudian nanti habis maghrib ngaji, sama habis isya sama subuh untuk hafalan, kemudian juga ngaji Quran, atau barangkali biasanya malam itu ada kegiatan kajian bareng-bareng itu, karena ini masih satu angkatan ya lebih enak ya, mungkin santrinya belum begitu banyak seperti itu. Oh iya seperti itu. Jadi kalau untuk tempat pertama kali di mana, Ustaz? Kalau santri putra dulu memang di awal itu kita belum punya asrama yang yang memang khusus di Putra Putri. Bahkan yang pertama kali itu santri angkatan pertama putri itu di bawah sini, di belakang ini ya. Terus putra ini di atas di aula. Jadi seminggu, seminggu di aula, karena di sana di PAUD itu kita pinjam PAUD, tapi yang atas itu sana sedang pembangunan lagi proses finishing, jadi butuh satu minggu. Jadi anak-anak 1 minggu, kemudian setelah terjadi di sana kemudian baru pindah. Jadi ya cukup cukup sederhana atau cukup harus prihatin gitulah, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk pembelajarannya, kalau untuk dari pagi sampai sore itu pembelajaran seperti di sekolah gitu ya? Ya betul. Untuk malam harinya pembelajaran pondok. Ya seperti itu. Jadi imbang antara dunia dan akhirat seperti itu. Ya betul. Walaupun di pagi itu juga tetap ada pembelajaran pondok ya. Artinya kan kita integral ya. Integral itu artinya ya berkesinambungan, artinya tidak membedakan antara umum maupun pondok, semuanya sudah digabung jadi satu. Jadi ya namanya pembelajaran MBS ya 24 jam. 24 jam seperti itu. Seperti. Oke. Nah, terus untuk penerimaan angkatan pertamanya itu tepatnya di mana, Ustaz? Kalau penerimaan angkatan pertama ya di sini. Di sini ada yang kemudian di SMP juga, sebagian di SMP ya, di SMP Muhammadiyah. Waktu itu juga ujiannya di SMP Muhammadiyah waktu itu ya. Karena memang kondisi yang di sini belum memungkinkan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan MBS awal berdirinya ya. Oke, jadi sekarang setelah kita membahas MBS awal-awalnya seperti apa, kita membahas MBS yang sekarang, Ustaz. Baik. Oke. Untuk sekarang ini kan di musim pandemi seperti ini kan. Oke, apa sih langkahnya MBS Planet itu supaya santrinya itu tetap produktif walaupun di pandemi seperti ini tetap produktif di rumah, entah itu produktif soal belajarnya maupun soal ngajinya, ibadahnya seperti itu, Ustaz. Ya, banyak hal sebenarnya kami sudah berupaya sedemikian rupa ya, terutama kan waktu itu setahun yang lalu ya. Di bulan Maret ya. Bulan Maret 2020 kan semua pondok, hampir semua pondok seluruh Indonesia itu suruh pulang, memulangkan santrinya. Kemudian kita kan bertanya kan, karena saya juga belum pernah pengalaman ya nyantri kok daring gitu ya, nyantri kok online gitu kan. Belum ada. Kemudian kita mencoba menghidupkan e-learning MBS itu pakai berbasis web. Kamu juga sudah merasakan kan? Ya, jadi pakai e-learning, mencoba juga ya lika-likunya seperti itu. Kemudian anak juga diminta untuk ikuti pembelajaran secara online, dan biasanya menggunakan virtual pakai Google Meet atau Zoom ya, betul. Dan kami mengapa demikian ya, harapannya anak-anak itu di rumah betul-betul bisa belajar itu.
bukan cuma main HP aja di rumah, tetapi betul-betul bisa belajar, bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi sekali lagi memang kalau dari segi efektivitas saya kira memang ya kurang lah efektif ya. Jadi kalau untuk efektivitas itu tergantung pada pribadi santrinya ya Ustaz. Betul Dan sekali. bimbingan orang tua di rumah, karena kan ini di rumah ya Ustaz. Iya. Tidak langsung interaksi dengan ustadz pondok. Betul sekali, Gilang juga merasakan kan. Iya, Ustaz. Jadi kalau ini tergantung anaknya, memang kalau anaknya bagus dalam hal ini adalah anaknya dia punya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, dia akan ya waktunya hafalan, waktunya untuk belajar, entah itu belajar daring dengan ustadz-ustadzah atau belajar mengulang pelajaran yang ada di malam hari ya. Karena lagi-lagi kita juga terbatas, karena kita kan terbatasnya cuma ya mungkin pagi di jam itu, nanti setelah selesai pelajaran kan bersama orang tua. Maka kami mohon juga pada orang tua untuk mengawasi, untuk senantiasa berkolaborasi dengan MBS supaya anak-anak tetap mendapatkan haknya dengan maksimal seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi mungkin cukup segitu untuk pembahasan MBS Planet ya Ustaz. Oke, jadi sebagai direktur yang sekarang ya Ustaz. Ya. Kan Ustadz di sini kan nggak langsung jadi direktur seperti yang Ustadz katakan tadi. Kan yang direktur yang pertama adalah Pak Tejo tadi ya Ustadz. Ya, betul. Untuk motivasi Ustadz masuk ke MBS ini apa ya Ustadz? Sampai-sampai Ustadz itu menjadi direktur pada saat ini sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi kalau saya itu agak panjang ya. Sebelum saya itu masuk di sini di pondok ini, sejak di sini nih depan ini baru 3 kali 16 ya. Jadi di sini nih masih gedek ya. Jadi sini tuh masih gede begitu, karena dulu awalnya kan memang sudah berdiri 2005 berdiri karena ada wakaf itu, kemudian gedungnya ya gedung tempat tinggal itu. Ternyata qadarullah tahun 2006 itu ternyata Allah ratakan itu melalui gempa Mei 2006 ya kan. Ngomong masih kecil ya. Masih saya 2 tahun itu. 2 tahun ya. 2 tahun. Ya 2006 itu kemudian katanya sih kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian kalau nggak salah saya tahun 2009 diminta untuk kesini ya, istilahnya bahkan ada santri-santri Kalong waktu itu belum ada yang mukim ya. Saya diminta untuk jadi ustadz di sini, kemudian bersama keluarga begitu. Kemudian setelah itu ya saya merasa kemudian istilahnya ini nggak maksimal, karena waktu itu kan memang begitu saya masuk ke sini kayaknya ada santri ya 2 apa 3 ya berapa itu ya. Pernah juga sih santri itu sampai 10 putra, 10 putra, tapi mungkin niatnya berbeda dengan kayak kamu di sini sekarang itu ya. Niatnya kalau kamu kan sekarang niatnya saya mau ngaji ini, mau belajar Quran, mau belajar ilmu agama, belajar ilmu umum begitu ya. Nah kalau di sana kan waktu itu memang murid-murid SMP itu yang di utara itu jadi murid-murid SMP yang ada di utara, kemudian daripada nanti laju atau mungkin orang tuanya daripada bolak-balik ke rumah, sudahlah di pondok saja begitu. Sehingga waktu itu memang sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 ya, 13 akhir itu memang sedikit, jadi terbanyak itu 10 anak. Kemudian waktu itu kita agak ketatin begitu. Kamu harus begini. Ternyata terus pada pulang tuh. Terakhir itu ada hanya 2 santri itu di tahun 2013 terakhir itu 2 santri, 1 SMP, 1 SMA. Jadi SMP Muhammadiyah Planet dan SMA Muhammadiyah Planet itu. Oke. Terus bagaimana sih perjalanannya kok sampai Ustadz menjadi direktur? Ya waktu itu kan sebenarnya saya sudah ngajar di
kasihan sana ya. Kemudian saya masih laju sampai akhirnya kan direktur pertama itu Pak Tejo sampai 1 tahunan, Pak 1 tahun Pak, ya, 1 tahunan ya. Kemudian diganti oleh Bu Kepala SMP, Bu Trilawakti MPD, waktu itu juga sempat jadi direktris jadi selama 1 semester. Kemudian waktu itu kemudian ada apa namanya musker ya, musyawarah kerja menjelang ajaran baru. Nah waktu itu saya dipilih menjadi direktur MBS, walaupun saya di awal-awal sebenarnya saya belum mampu gitu. Saya sebenarnya nggak mau, tapi karena forum menghendaki begitu, ya udahlah kita niatkan ya Bismillah, mudah-mudahan nanti dengan adanya saya MBS ya berkembang begitulah, maju insyaallah ya. Oke, jadi seperti itu sejarahnya Ustadz dari awal sampai menjadi mudir sebenarnya. Iya betul. Oke. Dan sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini Ustadz, podcast kita pada kesempatan ini, Ustadz, saya memberikan Ustadz kesempatan untuk memberikan istilahnya pesan-pesan atau motivasi untuk santri-santri di rumah seperti itu. Ya baik, santri-santri semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, sehat. Wah, jadi Ustadz ingin berpesan pada santri bahwa di era pandemi saat ini kalian harus punya motivasi yang luar biasa. Kalian harus mempunyai motivasi dari diri kalian supaya bisa mengikuti pembelajaran, supaya apa-apa yang diperoleh di pondok selama ini kalian juga merasakan. Nah, harapan saya, dan tolong ya ingat waktu, kemudian kalian juga tahu diri, artinya harus ini waktunya belajar, ini waktunya baca Quran, ini waktunya sholat jamaah, ini waktunya untuk murojaah atau menghafal Al-Quran, sehingga walaupun kalian mondok di rumah tetap kalian mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jangan terlena oleh setan gepeng ini ya. Karena setan gepeng ini melenakan semuanya. Mungkin itu, atau ada hal lain mungkin? Oh ya Ustadz, oke. Jadi seperti itu ya, pesan-pesan untuk santri-santri di rumah agar tetap produktif dalam belajar maupun dalam hal-hal yang lainnya seperti itu. Jangan sampai terlena dengan setan gepeng tadi ya Ustadz. Ya betul. Ya, karena setan gepeng ini ya sungguh sangat melenakan, entah dari waktu, tenaga, dan semuanya ya Ustadz. Ya betul. Jadi lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bantu orang tua seperti ya Ustadz. Ya. Bantu orang tua atau mengajar di TPA apabila masjidnya ada TPA sih seperti itu. Ya betul ya. Sebenarnya tuh main kan boleh ya Ustadz, tapi harus ingat waktu seperti itu ya Ustadz. Ya betul, kalau main ya boleh, tapi ada waktunya, harus di manage. Baik, seperti itulah teman-teman kisah historis MBS Pleret dari awal hingga saat ini seperti itu. Baik, saya Abdian Gilang Dwi Trisnarista pamit undur diri. Tetap stay tune di channel MBS Pleret. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya seperti itu. Oke, MBS Pleret Talk menggali pengetahuan dan informasi mengenai tokoh di berbagai disiplin ilmu. MBS Pleret, excellent and Quranic. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.